Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Bu Ma'wa dalam layanan bimbingan dan konseling ya. Bagaimana kabar kalian anak-anak sekalian? Dimanapun kalian berada, Bu Ma'wa berharap meskipun kita tidak bertemu dalam jangka waktu yang lama, Bu Ma'wa berharap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan baik begitu. Anak-anak sekalian, rindukah kalian dengan Bapak Ibu guru kalian di sekolah? Rindukah kalian bermain dengan teman-teman kalian? Ataukah kalian rindu dengan lingkungan sekolah? Rindu sama kantinnya Mbak Yesi barangkali ya? Ya, Bapak Ibu guru juga sangat merindukan kalian, dan kita sebenarnya juga ingin menyapa kalian secara langsung, bertemu secara langsung, tapi situasi ini memaksa kita untuk tidak bertemu dulu, dan itu entah sampai kapan ya. Tapi meskipun seperti itu, Bu Ma'wa berharap kalian tetap belajar dengan semangat ya di rumah, meskipun pembelajaran kita jarak jauh, meskipun tidak bisa bertemu langsung, tapi cita-cita kalian yang tinggi itu harus tetap kalian capai dengan cara tetap belajar meskipun dari rumah. Tuh. Anak-anak sekalian, seperti Bu Ma'wa sampaikan sebelumnya, Bu Ma'wa sudah pernah membagikan angket pada kalian dan sudah kalian isi, dan dari angket itu Bu Ma'wa menemukan bahwa materi yang paling kalian inginkan itu salah satunya adalah belajar efektif di masa pandemi. Nah, inilah belajar efektif di masa pandemi yang akan kita bahas pada pertemuan layanan bimbingan konseling kita pagi hari ini. Kalian simak baik-baik nanti sampai di akhir video. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian pastikan sudah berdoa dulu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran ini ya. Anak-anak sekalian, belajar efektif di masa pandemi. Apa sih itu belajar efektif? Ya, kita nanti akan membahas tentang belajar efektif. Harapan Bu Ma'wa dengan disampaikannya materi ini, dengan disampaikannya layanan bimbingan ini, tujuannya adalah saya berharap kalian bisa memahami tentang cara-cara belajar efektif di rumah, kemudian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Tuh. Belajar efektif, ini utamanya belajar efektif di masa pandemi atau belajar efektif dalam sistem pembelajaran jarak jauh. Apa sih itu belajar efektif ya? Belajar efektif itu adalah proses belajar mengajar yang tetap berhasil guna. Jadi proses belajar ini tetap menghasilkan mutu dan kualitas yang baik meskipun pembelajaran ini berbeda dari pembelajaran sebelumnya, yaitu tidak bertemu secara langsung, tidak bisa bertanya secara langsung gitu ya. Dan untuk mencapai belajar efektif, tentu saja proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Berikutnya, Bu Ma'wa akan menyampaikan beberapa tips untuk bagaimana belajar secara efektif di rumah selama pandemi atau selama sistem pembelajaran jarak jauh kita. Simak baik-baik ya. Anak-anak sekalian, tips yang pertama yang akan Bu Ma'wa sampaikan agar pembelajaran kalian selama pembelajaran jarak jauh itu efektif. Tips yang pertama adalah motivasilah diri ya, memotivasi diri. Motivasi itu apa sih? Motivasi itu adalah dorongan yang muncul
harusnya dari diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian tidak punya motivasi untuk mengikuti pembelajaran ini, maka pembelajaran ini dipastikan tidak akan efektif. Jadi motivasi diri itu adalah kemauan yang muncul dari diri kalian. Artinya kalian harus punya perjanjian dengan diri kalian sendiri. Misalnya, saya tidak akan melakukan aktivitas favorit saya seperti main bola, menonton TV, dan sebagainya sebelum target belajar saya selesai. Nah, itu adalah perjanjian dengan diri sendiri. Jadi mintalah bantuan orang tua untuk mengingatkan, Pak, Bu, ingatkan saya nanti saya jam sekian dan sampai jam sekian itu harus belajar. Misalnya seperti itu ya. Selain itu kalian juga bisa minta bantuan teman, saling memotivasi ya. Hei, belajarnya belum selesai loh, jangan main dulu, misalnya seperti itu. Tips yang kedua, aturlah waktu ya. Jadi anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui bahwasannya selama ini kalian di rumah bukan sedang liburan ya. Catat, kalian tidak sedang liburan, tapi kalian tetap melakukan proses belajar mengajar, tapi itu dilakukan dari rumah. Jadi pastikan kalian mengatur waktu, usahakan seperti ketika kalian sekolah. Jadi kalian bisa mengatur waktu, Bapak, Ibu mohon izin kalau di rumah ya, saya jam 7 sampai jam 12 ini harus belajar. Gitu ya. Jam 7 sampai jam 12 itu tugas kalian adalah belajar. Jangan bermain pada jam-jam tersebut. Jadi, centang tugas apa yang sudah kalian kerjakan dan tugas apa yang belum kalian kerjakan. Enaknya kalau kalian belajar di rumah ini, kalian bisa mengatur sendiri kapan jam istirahat kalian. Kalau di sekolah kalian jam 9 baru istirahat. Kalau di rumah kalian bisa mengatur sendiri. Saya jam istirahat sekian sampai sekian. Misalnya jam 9 kalian istirahat untuk makan. Misalnya istirahat untuk, kalau istilah Jawanya ngeluh boyok gitu ya. Itu lah, kalian bisa melakukan istirahat. Setelah istirahat kalian lakukan pembelajaran lagi. Itu tips yang kedua, atur waktu. Tips yang ketiga, mengerjakan tugas dengan segera. Jangan menunda-nunda tugas yang kalian terima. Tugas insya Allah selalu diupload 7:30 tepat ya. Tugas sudah ada di grup oleh Bapak Ibu Guru, sudah diberikan baik tugas maupun materi. Menyimak tugas dan materi itu jangan kalian tunda. Karena kalau kalian tunda, nanti saja wong ini bisa dikerjakan di rumah misalnya, nanti akan datang tugas selanjutnya, nanti lagi datang lagi tugas selanjutnya, akhirnya tugas itu bertumpuk ya. Kalau tugas sudah menumpuk, kalian sudah akan malas untuk mengerjakan, akhirnya tugas terbengkalai, tugas tidak kalian selesaikan, absensi kalian bolong, dan nilai kalian yang dipertaruhkan. Dan anak-anak sekalian, untuk pembelajaran daring atau jarak jauh ini, pastikan kamu sudah menyiapkan HP dan atau laptop dengan koneksi internet stabil dan kuota yang cukup agar kalian bisa mengakses tugas dari Bapak Ibu Guru. Kemudian anak-anak, ini tawaran dari Bu Ma'wa, apabila kalian kesulitan untuk akses internet, kalian bisa kalian bisa bermain ke rumah Bu Ma'wa. Pastikan tetap memakai protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap jaga jarak. Kalian bisa di depan rumah Bu Ma'wa untuk mengakses internet secara gratis, dan itu pastikan hanya untuk kepentingan belajar kalian antara jam 8 sampai jam 12, atau sampai belajar kalian selesai. Kalian bisa menggunakan wifi di halaman depan rumah Bu Ma'wa, itu sudah saya siapkan ya. Tapi khusus untuk pembelajaran saja, nggak boleh datang ke sini untuk main game misalnya, nggak boleh ya. Hanya khusus untuk pembelajaran.
Dan untuk pembelajaran berbasis proyek misalnya, nanti mungkin ada Bapak Ibu guru yang memberi tugas kalian berbasis proyek, misalnya menggambar atau membuat prakarya dan sebagainya. Pastikan alat dan bahannya sudah tersedia, dan kalau belum silakan dikomunikasikan dengan orang tua secara langsung. Tuh. Selanjutnya tips yang keempat, tanyakan pada orang materi yang kalian tidak pahami. Meski tidak bertemu secara langsung anak-anakku sekalian, bukan berarti kalian tidak bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru. Kalian tetap bisa menanyakan materi yang tidak kalian pahami kepada Bapak Ibu guru, baik itu melalui WA atau telepon, tentunya dengan etika yang sebelumnya pada materi sebelumnya sudah kita bahas ya. Kalian bisa menanyakan materi yang tidak kalian pahami bisa kepada Bapak Ibu guru secara langsung, atau dengan keluargamu, dengan kakakmu, dengan tetanggamu, atau bisa juga kalian belajar dari sumber-sumber yang terpercaya, misalnya dari website atau platform berita-berita yang kalian pasti sudah sangat lancar dalam hal ini ya, Mbah Google istilahnya ya. Yang kelima, ulangi materi ya, ulangi materinya lagi. Kalian mengerjakan tugas saja kadang tidak cukup. Jadi kalian bisa, untuk memahami materi itu, kalian bisa mencari sumber-sumber materi lain seperti yang dijelaskan sebelumnya, atau tonton video pembelajaran. Banyak sekali sekarang beredar video pembelajaran ya, kalian istilahnya sudah sedikit dimudahkan ya. Tonton video pembelajaran dari link-link yang terpercaya. Kemudian kalian bisa membuat rangkuman materi hari itu, membuat peta konsep, mencatat. Itu tetap ya, meskipun kamu belajar dari rumah, tetap usahakan mencatat materi pada hari itu. Kemudian kalian bisa mengerjakan soal-soal tambahan yang itu bisa kalian cari di internet, cari temukan dengan sangat mudah ya. Kerjakan soal-soal tambahan kalau kalian butuh tantangan yang lain. Tuh. Selanjutnya yang keenam ya. Yang keenam, lanjutkan dan perbaiki. Maksudnya apa? Setelah mencoba strategi-strategi belajar tadi dari 1 sampai 5, kalian renungkan kembali dan evaluasilah. Apakah pembelajaran ini sudah berhasil? Apakah kalian sudah benar-benar optimal menyerap materi? Atau kalian sudah merasa nyaman dengan sistem pembelajaran itu? Ataukah sudah bisa memahami materi-materi dalam setiap pembelajaran itu atau belum? Jika sudah, maka pertahankan ya, pertahankan sistem itu. Jika belum, kalian bisa mengira-ngira kira-kira faktor apa ya pembelajaran saya kok tidak efektif, saya kok tambah nggak paham, saya kok nggak mudeng. Barangkali mungkin di depan kalian kurang motivasi ya, saya kok tetap lambat-lambat terus ya mengumpulkan materinya. Mungkin kalian evaluasi, oh kurang, kira-kira mungkin motivasi dalam diri saya kurang. Nah, atau mungkin kalian menemukan bahwasanya oh karena kuota saya cekak Bu misalnya. Nah itu bisa kalian solusinya tadi Bu Ma'wa sudah menawarkan solusi, kalian bisa ke rumah Bu Ma'wa untuk mendapatkan akses wifi gratis itu misalnya. Atau kalian mungkin, saya tidak bisa mengatur waktu Bu karena di rumah beda loh Bu dengan di sekolah. Iya, kita memahami itu, tapi bagaimanapun juga kalian harus tetap berusaha mengatur waktu. Bedakan antara jam belajar dengan jam istirahat ya. Kalau jamnya belajar ya usahakan kalian tetap konsisten belajar, jam sekian sampai jam sekian itu adalah jamnya belajar. Nah kalau memang merasa itu kendala-kendala sudah kalian temukan, kalian bisa memperbaiki
memperbaikinya atau mencari saran pada teman, pada orang tua. Bu, Pak, kenapa ya saya kok nggak efektif sekali belajar saya, gitu misalnya. Dan kalian bisa memperbaikinya, mencoba di kemudian hari, di minggu selanjutnya, kira-kira sudah efektif atau belum, gitu ya. Jadi itu saja anak-anak, tips-tips dari Bu Makwa. Mudah-mudahan dengan tips ini kalian bisa belajar lebih efektif lagi di rumah. Oke, baiklah anak-anak, selanjutnya mari kita berdiskusi. Silahkan isi pada kolom komentar, pada komentar di channel ini ya. Silahkan kalian berdiskusi. Kira-kira menurut kalian apa sih kelebihan dan kekurangannya pembelajaran jarak jauh kita? Ya, kalian bisa menyampaikan unek-unek kalian di kolom komentar channel ini. Nanti Bu Makwa akan membaca satu persatu dan mudah-mudahan itu nanti bisa menjadi evaluasi kita bersama, gitu ya. Anak-anak sekalian, pembelajaran kita pada bimbingan kita pada pagi hari ini cukup sekian saja. Akan segera Bu Makwa akhiri seperti yang sudah saya sampaikan di depan anak-anak sekalian ya. Belajarlah secara efektif ya. Pastikan bahwa kalian tidak sedang liburan ya. Kalian tidak sekolah, tidak berangkat ke sekolah, itu bukan berarti kalian sedang liburan, tapi kalian hanya bersekolah dari rumah ya. Pastikan itu, kalian bersekolah dari rumah, tidak sedang liburan. Itu harus benar-benar kalian tanamkan dalam diri kalian. Jadi anak-anak sekalian, selanjutnya pertemuan kita nanti Bu Makwa akan melakukan Zoom meeting ya, mengabsen kalian dari Zoom meeting yang itu jadwalnya akan saya kirim selanjutnya. Nanti per kelas, misalnya minggu ini kelas A dan kelas B, nanti minggu selanjutnya Bu Makwa akan Zoom meeting dengan kelas C, D minggu selanjutnya, begitu seterusnya. Jadi persiapkan diri kalian. Saya harus memastikan kalian meskipun di rumah tetap rambut harus rapi ya, tidak gondrong, apalagi dicat merah ya. Jadi kalian masih sebagai pelajar SMP Negeri 8 yang luar biasa disiplinnya. Begitu anak-anakku sekalian ya. Ketemu lagi dengan Bu Makwa minggu depan. Jangan lupa isi di kolom komentar. Kita berdiskusi bersama apa sih kekurangan dan kelebihannya jika kalian belajar dari rumah. Ketemu dengan Bu Makwa minggu depan atau minggu selanjutnya, tapi kalian tetap bisa berkomunikasi dengan Bu Makwa via WA, tetap bisa menanyakan beberapa hal, tetap bisa curhat dengan Bu Makwa via WA, tapi pastikan itu pada jam kerja ya. Kita bisa tetap diskusi ya, meskipun tidak bertemu secara langsung. Baiklah anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Bu Makwa akhiri pembelajaran kita, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kalian semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita berdiskusi di komentar ya. Dadah.